hal yang menjadi semangat kita untuk kemudian kita bisa akhirnya ingin lebih tahu lagi dengan KHGT kalender Hijriah Tunggal Global ini kan, kemudian sejarah KHGT ya, kemudian juga dengan apa namanya tadi berbicara bagaimana kan itu prinsip-prinsip KHGT syarat validasi seperti apa kan itu ya, termasuk alasan syar'i disiapkannya dengan KHGT ini kan itu juga Ibu Dokter juga sudah informasikan, dan mudah-mudahan masih ada banyak hal yang juga ingin kita tanyakan nanti ke Ibu Dokter. Universalisme kan gitu dengan ajaran Islam, dan termasuk juga hadis yang sahih kan itu yang terkait tentang bagaimana kemudian KHGT itu juga akhirnya dimunculkan kan, seperti itu. Ini narasumber kedua kan itu ya, dengan Bu Dokter akhirnya bisa apa istilahnya ini bunyi Bu, ini bunyi kan dengan KHGT supaya mengefektifkan juga kan, dan tidak nanti sampai ke pas ke zuhur kan ya, kita langsung saja barangkali kan itu ke pemateri ketiga dengan materi fikih perlindungan anaknya. Ini ada Ibu Profesor Dr. Resiah Khosyiah AG kan itu. Maka untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam. Biar melek. Ini ngelihatnya udah pada lesu nih, bagian saya ini kan bagian yang lesu ini. Saya bikin pantun dulu ya Pak ya. Oke, Ibu, halo di belakang. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Ku awali materi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalliya wa nusallima ala khairil anam nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM dan para pengurus PCM yang baru dilantik tadi ya. Ada pimpinan Aisyah daerah Kota Kuningan. Biasanya materi saya ini disenangi oleh ibu-ibu ini. Bapak-bapak kurang seneng dengan materi saya. Sebab saya melarang nikah tidak dicatat, itu masalahnya. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan dan bapak-bapak ibu yang hadir di tempat ini, semoga Allah memberikan jalan dengan kita berbagi ilmu ya, share di tempat ini sebagai wasilah. Kalau kita kenal wasilah nggak ya, wasilah lah, sebagai jalan yang mungkin Allah, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Materi saya ini fikih perlindungan anak ya. Ini di keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-15 waktu di Makassar ya, Makassar. Dan ini sudah ditanfiz. Jadi ada hasil tanfiznya itu 96 Pak Ustadz, 96 halaman yang akan saya sampaikan 9 jam. Siap Bapak Ibu? Oh, siap. Nah, gitu. Tapi kata Pak Ustadz,
Kalau orang yang pandai itu bisa memanjangkan yang pondok, bisa memondokkan yang panjang gitu kan. Jadi saya ambil yang pondok-pondoknya aja. Saya berangkat dari fenomena ini ya. Nah, itu yang disampaikan di itu ya, di layar ini sebenarnya datanya dari tahun 2003 ya. Karena data tahun 2004 kemarin ketika kita melakukan sosialisasi belum muncul ya. Karena data itu kan harus selesai di akhir Desember begitu. Sehingga tidak menemukan banyak. Nah, data ini yang saya kemukakan tuh data tentang perlindungan anak ya, ini di Jawa Barat ya, bahwa ada 912 kasus di Jawa Barat tentang anak yang perlu dilindungi secara hukum begitu. Nah, data perlindungan anak di tahun 2024 tapi belum ada ya di situ. Secara nasional itu per 5 November 2024 ya, itu ada 13.464 kasus tentang kekerasan terhadap anak ya, sehingga perlu dilindungi. Di Jawa Barat ini misalnya berdasarkan data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak di Jawa Barat, itu ada 86 tindak pidana perdagangan orang, 55 kasus judi online anak-anak judi online, dan 109 perkara yang diselesaikan secara restoratif justice melalui perdamaian dan dialog ya, dan banyak lagi gitu. Saya tadi pagi di mobil sambil lewat ngobrol dengan Bu Dr. Zul, ini Kuningan ada hal yang baru nih. Jangan-jangan orang Kuningannya nggak lihat ya di TV. Di TV One, seorang ustadz pemimpin pesantren melakukan pencabulan 10 santriwati gitu kan. Saya kaget juga begitu jalan, wah ini perlu diangkat juga. Maksud saya gini, kenapa saya bicara di Kuningan? Karena ini perlu jadi renungan bersama. Bagaimana bahwa anak-anak kita ini kan masih tinggi ya terhadap kekerasan anak ini, sehingga perlu ada perlindungan. Nah, fikih perlindungan anak ini bicara tentang hukum ya. Di hukum, fikih itu kan hukum ya. Itu ada beberapa gambar di situ ya, yang melakukan tindak pidana kekerasan itu. Kalau saya coba mulai dari bawah dulu, karena ini saya harus bisa mengakal-akali ya, biar tersampaikan dalam waktu yang singkat. Maka saya mulai dari bawah, apa sih misalnya bentuk kekerasan anak itu gitu kan. Ini saya berangkat dari fenomena dulu. Yang pertama, perkawinan anak di bawah umur. Nah, jadi nikah di bawah umur 19 tahun ya, itu dianggap perkawinan anak. Nah, itu masuk pada kekerasan terhadap anak. Kedua, perkawinan paksa. Ada gitu perkawinan paksa. Coba diambil di yang terakhir ya, yang paling akhir. Apa perkawinan paksa? Maaf ya, Bapak, Ibu, anak-anak diperintahkan orang tuanya suruh nikah dengan juragan beas, di Kuningan itu juragan emas. Maaf ya. Ini misal ya, jangan kemudian lo kok ngangkat Kuningan, ya kemana lagi orang saya lagi bicara di Kuningan kan gitu ya. Gak usah tersinggung, itu fenomena loh. Nah gitu. Di beberapa wilayah di Jawa Barat ini, anak perempuan itu dianggap sebagai anak yang menjadi beban ekonomi. Mun geus balik bahasa kita, kalau sudah balik, sudah head gitu ya, itu dianggap jadi beban ekonomi. Jadi dikawinkan sama orang tuanya tuh dengan siapapun, apalagi juragan emas gitu kan. Nah, itu disebut dengan kawin paksa. Kalau di Lombok sana tuh, karena Lombok tuh tertinggi ya, Lombok NTB itu wilayah
perkawinan di bawah anaknya nomor 2 di Indonesia. Tadinya Jawa Barat itu nomor 3 ya, tapi sekarang alhamdulillah ini mungkin berkat perlindungan hukum dari termasuk ya organisasi Muhammadiyah mungkin yang melakukan sosialisasi atau memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat sehingga mulai melek hukum kewajiban itu, dan sekarang sudah mulai ke ranking 11 gitu di Indonesia ini. Ranking 3-nya pindah ke Bangka Belitung sana. Itu. Nah itu ya. Kemudian hitan atau pemotongan genital perempuan. Nah ini, jadi menghitan anak perempuan itu bagian dari kekerasan terhadap anak hari ini. Bahkan ada kita ini di wilayah ya sudah sudah melakukan kajian terhadap hitan anak perempuan itu dilarang ya. Kenapa dilarang? Nah ini nanti ada perubahannya, ada perubahan hukum yang kemudian hari ini ditemukan betapa bahayanya menghitan anak perempuan begitu. Kenapa? Kalau maaf ya, kalau anak laki-laki itu kan punya apa sih namanya? Ada tutupnya ya, kulub, ya. Kan yang dibuang itu kulitnya, bukan bijinya. Ada bijinya yang dibuang? Ada, mun bapak-bapak kawin deui. Gitu kan? Oleh siapa? Oleh istrinya. Potong. Nah, gitu. Ada kan? Ada. Nah, itu kan bahaya pendarahan. Nah, kalau anak perempuan itu tidak punya itu semua, jadi genital perempuan itu semua terdiri dari sel-sel saraf gitu ya. Yang kemudian setelah diteliti itu hadisnya sebenarnya hadisnya tidak ada yang jelas tentang bagaimana perintah menghitan anak perempuan. Jadi muncul dari budaya dan hadisnya tidak kredibel, sebut saja begitu. Bahkan ada hadis yang mengatakan anak laki-laki disunahkan, anak perempuan dimakruhkan. Makruh kan harus ditinggalkan. Nah gitulah. Itu ada hadis. Makanya masuk pada wilayah kekerasan terhadap anak. Kemudian diskriminasi anak. Ya, mau di Kuningan mah gini. Ini saya kan punya dosen juga di Kuningan ya. Dia profesor di UIN, ahli gender. Ya. Kata dia, orang Kuningan tuh suka membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki. Kenapa? Mun anak laki-laki dikasih makan ceplok telur 2, anak perempuan hiji we. Nah, itu diskriminasi itu. Anak perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Dan tinggi-tinggi juga nanti bakal ke dapur. Nah, kata Pak Rektor loh ini ya bakal ke dapur. Kalau anak laki-laki mah katanya harus tinggi sekolahnya. Nah, itu diskriminasi. Gitu. Kemudian isu pekerja anak atau anak-anak yang dipekerjakan. Saya kira ini tinggi juga ya. Di jalan, di perempatan jalan. Nggak tahu kalau di Kuningan ada nggak ya. Anak-anak dibawa ke jalan untuk minta-minta ya kan, atau untuk dagang basreng gitu ya kalau di Bandung itu. Anak kecil itu usia sekolah. Hilangnya pengayuman keluarga dan isu anak jalanan ya ini. Kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Nah ini tinggi ya karena tempat. Saya punya data ya, cuman nggak bisa dibuka di sini ya. Di sini nggak ada. Jadi tingginya kekerasan rumah tangga itu adanya di dalam rumah tangga, Pak. Begitu. Yang kemudian jarang terungkap karena dianggap masih tabu. Orang tuh aib kalau menceritakan kejadian yang terjadi di dalam rumah tangganya sendiri, ya, apalagi dilaporkan ke polisi atau ke kelurahan dan lain-lain, dianggap tabu. Jadi budaya-budaya tabu inilah yang kemudian sebenarnya paling tinggi kekerasan rumah tangga, kekerasan anak itu di dalam rumah tangga, gitu. Kekerasan anak di lingkungan sekolah, ya, bullying itu apa? Mukul, nonjok, mukul sama nonjok sama nggak? Nendang, apalagi ya? Kalau anak gadis, anak SMP nih, sweet, tuh bapak-bapak ada yaki-yaki ya, sweet. Itu bullying.
Ada anak gadis, anak SMP kan lagi sesedeng nanya nggak, nah, disuit-suit kok aki-aki, nah gitu. Itu bullying. Ya begitu. Bullying di situ itu masuk pada kekerasan seksual itu, yang tadi itu yang sweet-sweet kalau ada perempuan, gitu. Kemudian apalagi nih, eksploitasi ya, eksploitasi konflik bersenjata saya kira jarang di kita ini. Perdagangan anak ya, kekerasan di media, televisi dan internal. Nah yang terakhir ini yang kemudian tadi data dari Jawa Barat itu ada 86 anak masuk pada wilayah judi online. Dari mana? Dari media. Gitu. Saya punya gambar di awal ya. Ada gara-gara nonton film yang tembak-tembakan, yang bunuh-bunuhan. Di sekolah anak nate praktek, anak SD itu. Oh bunuhnya bunuh, beneran itu. Saya lihat ada itu di data. Ini media. Maksud saya mau bertanya kepada Bapak Ibu di sini sebagai orang yang bagian dari masyarakat, kira-kira bertanggung jawab nggak terhadap persoalan anak? Tanggung jawab, gitu. Nah, pertanyaannya segini, ini kan saya kembali ke fikih ya, dan anak itu siapa gitu kan? Anak itu kan macam-macam sebenarnya. Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu ya di bawah 18 tahun ya, dari mulai bahkan masih dalam kandungan sampai 18 tahun itu anak-anak. Nah, kalau terjadi persoalan yang sangat fenomenal tadi ya, sangat fenomenal tadi, siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama pemerintah tentunya, negara ya, pemerintah Kabupaten Kuningan ya, termasuk kecamatan sampai ke kelurahan RT RW gitu kan. Kemudian siapa lagi? Keluarga. Yang paling kita, kenapa saya sosialisasikan begini, ini karena kita bagian dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu bertanggung jawab terhadap persoalan anak ya, kedepannya anak itu harus dilindungi. Oke, saya mau coba mendefinisikan dulu ya. Tadi kan ada menyebut-nyebut fikih ya. Jadi kalau kita bicara fikih itu kan sebenarnya fikih itu perubahan ya Pak ya. Tadi kaedahnya layun karu bitaghiri zaman wal amkan wal hal. Jadi fikih itu tidak bisa dipungkiri dari perubahan. Dulu anak lahir tidak punya akta kelahiran, nggak ada masalah kan? Saya tanya, akta kelahiran dari mana? Iya, syarat adanya lahirnya akta kelahiran dari mana? Dari kedua orang tuanya yang nikahnya dicatat kan? Ya enggak? Kalau di Cirebon, saya ini orang Cirebon Pak, Bapak Ibu ya, maaf tuh ada yang dari kota Cirebon. Saya orang Cirebon. Ya. Jadi di Cirebon tuh saya penelitian dulu disertasi, ada satu wilayah yang memang daerah Pantura itu ya, daerah Pantura dari Cirebon sampai ke Banten sana. Banten itu 60% nikah tidak dicatat, sehingga anak yang lahir itu tidak punya hak sipil. Satu, kedua tidak punya hak hukum. Itu dari akta kelahiran aja, maka betapa pentingnya akta kelahiran itu dibuat. Itu fikih namanya. Ada perubahan begitu. Kalau nikahnya tidak dicatat, ada 3 juta anak di Indonesia tidak punya akta kelahiran. Kenapa tidak dicatat? Ya tadi nikahnya tidak dicatat, cerai, nikah, cerai, begitu saja, see you goodbye, pindah lagi kan gitu. Diduga anak ada di Indonesia ini, diduga nih ya, namanya juga diduga ya, penelitian itu kan dugaan, berangkat dari kegelisahan akademik, berangkat dari kegelisahan masyarakat, diangkat kan gitu. Diduga banyak yang nikah dengan saudara seayah, bayangkan. Ya nggak tahu bapaknya kemana, kan kayak nanam apa ya, tanam sini tanam sana gitu kan, gitu. Nah ini makanya materi saya nggak disenangi bapak-bapak nih. Sehingga anak yang lahir nggak tahu kalau dia saudaranya seayah, gitu kan. Itulah pentingnya maka dalam syarat perkawinan itu
calon mempelai itu tidak ada hubungan nasab, kan begitu, untuk menghindari itu, tapi nyatanya terjadi. Nah inilah, baik, itu fikih, makanya penting dicatat, ya kan? Tadi ayatnya kata Bu Dr. Zul itu surat Al-Baqarah ayat 282 tadi ya. Oke, jadi itu fikih. Nah kemudian kalau bicara tentang perlindungan anak, apa sih landasan filosofisnya ini? Atau landasan hukum lah, landasan filosofis itu di atas landasan hukum sebenarnya. Jadi Allah itu kalau nggak ini ya, ada di surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Nah itu, fal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida, sin ada qaulan sadida ala qaulan sadida. Qaulan sadida itu lemah lembut, perlindungan. Nah ini tong sagaplok itu kata orang Kuningan banyak Pak, ka anak teh bahasanya anak sendiri dipanggil maneh, nah gitu kan. Nah, itu namanya tidak qaulan sadida. Jadi kata Allah, takutlah kamu punya generasi yang diafan, dzurriatan diafan, yang lemah. Lemah apa? Lemah secara spiritual, lemah secara ekonomi, lemah secara mental. Itu ini perintah dari Allah nih. Di dalam hadis banyak sekali yang mengatakan kamu tuh pemimpin. Suami pemimpin keluarganya, istri pemimpin keluarganya. Nah begitu, ada hadis Nabi banyak lah. Kalau saya sebutkanlah semua di sini, ada satu materi khusus itu, ku anfusakum wa ahlikum naro itu ya, gitu. Yang kemudian yang kedua, ini di surat At-Tahrim ya, yang ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaan saya, neraka ada di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Tahu dari mana? Gimana? Ayo. Dalam bahasa itu nar itu kesengsaraan. Ada artinya api yang menyala, ya kan? Bahkan dingin, yang sangat dingin itu neraka, ya kan? Nah sekarang katanya di California setelah dikasih kebakaran, dikasih turun salju yang sangat dingin, itu neraka juga, orang nggak kuat kok, gitu. Nah, jadi makna dari situ, kalau orang di dalam kegelisahan yang berkepanjangan, orang menyebut neraka bukan. Anak memperhatikan orang tuanya bertengkar di depan anak, neraka bukan bagi dia. Neraka. Saya punya cerita nih, mohon maaf ya, saya cerita artis aja deh. Mau diceritain artis Pak? Mau. Jadi anaknya siapa? Ahmad Dhani dengan Maya itu kan masih kecil-kecil tuh, bapaknya bertengkar dengan ibunya itu. Jadi anaknya tuh pura-pura tidur gitu ya. Ketika Maya bilang, "Nah, mama mau pergi dari rumah," pura-pura tidak melihat aja, pura-pura tidur. Begitu ibunya sudah pergi, mereka bertiga nangis tuh. Coba, nangis itu gembira apa kesengsaraan? Sengsaraan, neraka bukan? Neraka. Nah, hati-hati Bapak ya, kalau punya pasangan ya, nanti kita dalam bentuk yang lain lah, fikih yang lain ya, itu fikih munakahat. Biasanya paling disenangi, apalagi poligami. Ya, gitu. Nah, ini landasan hukumnya, saya kira ada beberapa undang-undang yang melindungi tentang perlindungan anak ya. Ada undang-undang nomor berapa tuh? Undang nomor 23 ya tahun 2000 berapa? Undang-undang perlindungan anak. Kemudian ini ada dari mulai Undang-Undang Dasar 45 ini. Kemudian ada di landasan perlindungan anak secara internasional, ini dicantumkan dalam tanfidz itu ya, makanya saya cantumkan di sini. Misalnya anak berhak memiliki, melekat atas kehidupannya, hak yang melekat pada kehidupannya, mempunyai identitas lahir tadi kan,
Tidak boleh orang tuanya nikah tidak dicatat sebab anaknya tidak punya identitas lahir. Ada yang mengatakan gimana kalau kita ini anak-anak di kita ini kenapa pengadilan agama itu banyak sekali mengizinkan perkawinan di bawah umur, permohonan izin kawin anak-anak di bawah umur. Karena sudah by accident, Pak. Generasi kita ini anak-anak SMP sudah hamil duluan. Betul nggak? Ini persoalan kita kan, masa kita mau mau membiarkan generasi kita seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan kemudian gimana harus diizinkan biar nikah? Ya biar anak yang lahir punya hubungan hukum kan begitu. Jadi nanti anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah, ya pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Anak sah itu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Nikah Januari 2023, lahir anak Februari 2023. Sah nggak anaknya? Ada hubungan hukum nggak anaknya? Nah, ini perlu tahu nih orang Muhammadiyah itu fikih ya, itu fikih. Ayo, saya tanya, ada yang begitu? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau ada, anaknya ada hubungan hukum nggak dengan kedua orang tuanya? Ada, Pak. Kenapa? Karena anaknya lahir dalam perkawinan yang sah. Pak, nikahnya 1 Januari 2023, lahir anak Februari 2023. Jadi dalam masa perkawinan. Lu kok gitu? Ya, itu ya pertanyaannya. Boleh nggak menikahi wanita sedang hamil? Boleh, kecuali wanita dalam masa udah boleh wah sih Bapak mah. Dipilih, Pak. Pilah heula ya. Kecuali dalam masa idah. Ya, lagi hamil jangan dinikahi dulu, tunggu sampai melahirkan. Tapi kalau ini anak, maaf ya, by accident tadi, hamil di luar nikah, dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, boleh nggak? Boleh, kan begitu. Apa tadi kaedahnya Bapak belum lengkap nih Pak Ustadz nih. Jadi ada kaedah maslahah mursalah kayak gitu. Ya pakai ya, ada ya kita pakai kan? Ada di mata. Hah? Iya ada. Nah itu. Jadi kemaslahatan untuk siapa? Melindungi hak anak tadi. Supaya anak terlindungi secara hukum, kalau perspektif hukum. Kedua, supaya anak terlindungi secara psikis, secara psikologi. Bayangkan dia kalau tidak dinikahkan pada saat hamil, ketika lahir dia akan punya trauma sepanjang hidupnya melihat ibunya nggak punya ayah kok, nikahnya tidak ada itu, ibu saya itu tidak nikah, ibu saya berbuat, nah itu ya. Itu secara psikologis akan terbawa terus gitu. Nah itulah makanya perlu dilindungi hak anak itu. Oke, itu disebut dengan identitas. Saya lanjut. Mohon maaf, banyak Pak, kan 96 halaman. Sampai 9 jam. Nah ini ada kerangka pikir, di kerangka pemikiran fikih perlindungan anak ini. Jadi ada nilai dasar, nilai-nilai dasarnya itu ada tauhid, ada keadilan, ada maslahat ya. Jadi tauhid itu menunjukkan bahwa anak itu diciptakan Allah begitu loh. Diciptakan Allah, oleh karena itu alladzi khalaqa basyara wa sahra, kalau nggak salah itu ayatnya apa ya? Sebentar, ayatnya mana ya? Ada di bawahnya itu ya, tapi saya ini biar ke bawahnya nggak usah diulas itu, dari sini aja. Al-awwalladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Sahara itu kan persemedaan ya, adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan perkawinan seperti menantu, mertua, itu ya. Yang jelas ayat ini bicara bahwa manusia, anak itu adalah makhluk yang diciptakan Allah sama dengan makhluk-makhluk yang lain yang harus dilindungi. Nah itu maksudnya.
Itu disebut dengan prinsip tauhid ya tadi. Kemudian yang kedua keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu merupakan nilai yang sangat mendasar ya dalam ajaran Islam itu, khususnya berkaitan dengan anak ya. Jadi dalam konteks perlindungan anak, nilai keadilan itu bermakna memberikan hak dengan tepat atau membebankan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Membebankan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan, memberi contoh kepada kita semua dengan cara bersikap lemah lembut terhadap anak kecil ya. Rasulullah senantiasa sedang sholat aja diganggu cucunya, digendong begitu kan. Kita mah di masjid-masjid, ayah ustadz dari Muhammadiyah, ada ibu-ibu Aisyah bawa anak, tong bawa anaknya keluarkannya gitu kan. Gimana ini, padahal Rasulullah memberi contoh lagi sholat aja gitu ya. Rasulullah betapa sayangnya sama Hasan dan Husain. Begitulah ya, artinya ya adil sesuai dengan kemampuan anak, namanya anak ya. Daripada dia main di luar, mendingan di masjid. Dia nggak suka dilarang ya. Kalau saya berpikirnya begitu. Kemudian adil terhadap anak juga berarti mencintai semua anak, memberikan hadiah atau sanksi tanpa diskriminasi. Jadi adil terhadap semua anak tanpa membedakan jenis kelamin merupakan ajaran ini. Tadi saya katakan kalau anak laki-laki dikasih 2 ceplok telur, apa masalahnya? Bikinkan aja ceplok telur 2 lagi untuk anak perempuan. Nah, maksud saya begitu ya. Contoh itu adil Nah, kemudian yang ketiga itu prinsipnya adalah maslahat. Jadi maslahat ini kan biasanya ada hubungannya dengan metode penetapan hukum ya tadi ya. Kalau Pak Ustadz bilang itu bisa dimaknai sebagai tujuan hukum yang dikenal dengan maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah itu banyak sekali ya. Kalau foundernya yang menggagas maqasid asy-syariah itu kan Asatibi ya. Tapi sebelumnya ada itu belum sebelum Asatibi itu siapa ya? Tapi maqasidnya tidak lengkap ya. Al-Ghazali ya. Kalau ada siapa sebelum? Aduh saya lupa nih. Az-Zakro bukan tadi ya. Az-Zakro mah ahli hadis ya? Ahli fikih ya. Nah, tapi landasan maslahat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu landasannya ya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip perlindungan anak, prinsip umum ya. Satu prinsip kemuliaan. Nah, jadi ya sebagai manusia, anak itu kan sebagai manusia. Sejak dalam kandungan itu sebagai manusia harus dimuliakan begitu loh. Diberi gizi yang baik ya kan. Lagi hamil dikasih asam sulfat ya biar sehat ya kan. Iya kan? Itu bentuk perlindungan terhadap anak itu. Nah, itu disebut dengan prinsip kemuliaan. Bagaimana anak itu supaya lahir dengan baik, memberi nama yang baik setelah lahir, ya kan? Bahkan dari mulai hubungan suami istri itu harus baca doa dulu kan, begitu kan? Supaya apa? Supaya nanti lahir generasi yang bagus kan, salah satunya itu. Tidak hanya asam sulfatnya, tetapi bagaimana hubungan dengan yang di atas, karena anak itu kalau dia ciptakan dalam rahimnya itu bagian dari ciptaan Allah, maka Allah bagaimanapun punya kehendak di situ, berlindunglah sama Allah kan begitu. Mulai dari situ memberi nama yang baik. Oh iya, nama kan yang baik di Al-Quran banyak ya. Siapa namanya? Syaiton, Zolim, padahal ada itu di Quran ya kan. Tapi anak dinama syaitan ya kan, nah itu. Nah itulah ya. Jadi kemudian prinsip yang paling mendasar itu adalah prinsip mawaddah warahmah. Kalau saya ngutip dari tafsirnya Quraisy Shihab ya. Apa sih mawaddah itu? Mawaddah itu kan mengosongkan jiwa untuk menerima semua apa yang ada di situ gitu. Jadi kejelekannya ya,
kebagusannya diterima aja. Banyak anak-anak yang lahir tidak sempurna. Itulah yang disebut mawadah, harus tetap diberi kasih sayang, jangan kemudian dibuang ke panti asuhan kan gitu. Kenapa? Ya ini prinsipnya tidak. Padahal mawadah itu isinya begitu. Jadi bapak kalau mencintai istri, apapun gitu ya, istri juga begitu ke suaminya. Apapun kejelekannya, kekurangannya, dibuat, diterima, itu namanya mawadah. Mengosongkan jiwa untuk melihat sesuatu yang paling baik pada istri bapak. Udah hamil 3 bulan, 4 bulan, baru-baru mah indah ya enggak? Gitu. Nanti kalau awal-awal kawin kan digandeng-gandeng ya, Inggris 2 tahun kawin ditinggalkan di belakang istrinya. Ngaku nih bapak. Itu tidak mawadah namanya. Ya enggak? Udah berubah semua badannya, ya enggak? Gitu. Betul enggak? Betul itu. Betul. Itu tidak mawadah. Warohmah apa? Warohmah itu menutupi. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Karena kalimat Rahman dan Rahim, kalimat yang terdiri dari akar kata roh, ha, dan mim, itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang, kemudian ada yang melengkapi. Kita sebagai makhluk kan pasti banyak kekurangannya kan. Maka siapa yang menyempurnakan? Allah. Bicaralah kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya analogikan ke perkawinan, warohmah itu begitu, saling melengkapi kekurangannya. Jangan diumbar kemana-mana. Suami saya kerek, saya RW tahu semua. Ya, istrinya gini tahu semua. Itu namanya tidak warohmah, gitu ya. Kan disebutnya juga pakai dalam konteks ayat lain, itu libas ya. Libas itu pakaian. Bapak-bapak nggak tahu orang yang punya pakaiannya bagus-bagus begini sehingga indah dipandang, itu punya kelemahan tubuhnya ya kan? Ngerasa nggak Pak? Kelihatan kudis kurapnya? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena ada pakaian kan begitu. Nah begitu juga rumah tangga, begitu juga kepada anak. Maka prinsip mawadah warohmah ini apapun gitu ya, yang Allah karuniakan kan, mulai dari tauhid turun ya sampai ke mawadah warohmah. Nah kemudian, ini ada turunan dari nilai dasar tadi dan prinsip itu. Ada hak hidup, tumbuh kembang, hak sipil, hak perlindungan. Nah hak anak ini nih bisa dilihat di situ ada gambar. Hak hidup dan tumbuh kembang itu ya ada vaksin, ada akikah, ya kan? Ada bagaimana cara mengatasi supaya tidak stunting, tidak boleh aborsi, ya kan? Kecuali dalam konteks tertentu ya aborsi. Kemudian hak sipilnya tadi identitas anak, ya, anak punya identitas. Kemudian hak asuh, hadonah. Hadonah itu kan muncul ketika terjadi perceraian. Ya, ini yang jadi persoalan. Tingginya tingkat kekerasan anak itu akibat perceraian. Bapak, Ibu, kalau orang tuanya cerai, korbannya anak. Begitu. Maka hadonahnya gimana? Kan itu diatur, dalam hukum itu diatur. Kalau anaknya masih di bawah umur, maka hadonahnya kepada ibunya, kan begitu. Kalau ibunya tidak memenuhi syarat sebagai orang yang hadonah, pindah ke ayahnya. Dua-duanya atau baralek, ibu bapaknya maaf. Ya saya kadang-kadang gergetan karena ngelihat fenomena di pengadilan begitu, Pak, anak dieksekusi gitu kan. Gimana pindah ke keluarga ibunya, keluarga ayahnya, kan gitu. Ada aturannya, ini disebut hukum. Jadi itu hak sipil anak di situ. Tong ditarik-tarik, eta anak bingung, gitu ya. Kedua, posisi posisi dan perlindungan dalam hukum ya. Oke, dapat perlindungan. Nah, perlindungan hukumnya apa nih hak ini? Pernikahan anak tidak boleh ya, trafficking itu harus dilindungi. Penelantaran, nah ini saya tadi katakan tingginya tingkat penelantaran anak itu akibat dari orang tuanya yang bercerai. Kadang-kadang Pak belum cerai, guys ditinggal ya enggak? Tadi kan yang tidak nikahnya tidak dicatat,
Dia nggak ngerti, dia nggak paham bahwa anaknya akan menjadi apa nanti, gitu. Kemudian apa ini, kekerasan terhadap anak. Nah, itu hak anak ya, hak anak. Nah, ini ada hak sipil, nasab yang jelas, identitas yang jelas tadi. Oh, kan sekarang itu boleh dicatat kalau perkawinannya tidak dicatat, ada punya akta, tapi di situnya tetap ada kalimat anak ini hanya ada hubungan hukum dengan ibunya, kan begitu ya. Cuman di situnya ayahnya dicantumkan nih. Nah, di bawah maaf, ada nggak yang kerja di kantor catatan sipil ya di sini? Di situ dicantumkan lagi dari anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat. Mengenaskan juga. Nanti ke depan jadi pelajaran buat anaknya. Ada bapak orang kita dicatat, nggak sih gitu jadi terus. Ya, ya? Nah gitu. Maaf ya, ini bahasa Sunda Cirebon bukan bahasa Bandung. Kemudian hak berbicara, hak berpendapat dan berpartisipasi. Nah, anak ini diberikan keleluasaan untuk berhak berbicara walaupun masih anak. Kuma bapak ngurus. Nah, itu nggak boleh begitu loh. Itu bagian dari wilayah hak sipil anak. Mau sekolah di mana? Saya tuh kadang-kadang ikut-ikutan ke cucu saya nih. Teh, mesantren wetunya nggak mau, nangis dia, nangis. Disuruh pesantren nangis. Ya itu mungkin tadi takut, apalagi ke Kuningan daerah sana. Maaf. Takutnya begitu, nggak mau. Nah, terus apa harus dipaksa? Nah, dikasih pengarahan sampai dia paham, jangan kemudian dipaksa gitu, apalagi dimarahin, kok mau main tangannya, kan sudah masuk bullying tuh. Partisipasi, diajak bicara. Hak mendapatkan dan memiliki harta, ya. Jadi gini loh Bapak Ibu, jadi kalau anak yang lahirnya dari perkawinan yang sah, apa perkawinan yang sah itu? Syarat rukunnya terpenuhi, dicatat, maka anak itu punya hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hubungan hukum apa? Hubungan hukum tadi hadona dan lain-lain ya, termasuk harta. Harta apa? Harta waris. Nah, jadi anak yang lahir tidak dicatat orang tuanya itu tidak ada hubungan waris, Pak. Gitu ya. Kenapa? Tidak ada hubungan hak waris ya, karena anaknya lahir di luar perkawinan yang sah yang tidak dicatat, begitu. Kecuali musyawarah, kan norma mah ada kadang-kadang saklek ya, norma mah begitu. Nah, itu yang saya maksud dengan hak sipil. Nah, ini ada satu lagi, hak perlindungan hukumnya. Ada rasa aman ya kan, terlindungi dari perkawinan di bawah umur tadi. Hadona, oke sudah. Perwalian, beda ya perwalian dengan hadona. Kayak gini, orang tuanya meninggal nih, maaf, ayahnya meninggal. Siapa yang berhak menjadi wali anak tersebut? Bisa ibunya, ya kan? Bisa orang yang ditunjuk. Itu biasanya ke pengadilan agama meminta permohonan penetapan perwalian, begitu biasanya. Untuk apa? Kan anak misalnya punya harta nih, hak harta anak nih, ya kan? Nah, karena ini masih anak-anak, maka ketika misalnya mau menjual aset, gitu kan, itu harus ada walinya kan? Nah, kalau sudah punya penetapan perwalian dari pengadilan agama siapa walinya, maka walinya yang berbicara, begitulah maksud saya. Kemudian teori perlindungan, terlindungi dari kekerasan anak tadi ya sudah. Saya contohkan banyak sekali kekerasan anak di kita ini di Jawa Barat ya. Tadi yang saya sebut. Kira-kira kurang apa enggak Pak? Cukup ya? Nah, harusnya 9 jam tapi saya buat setengah jam aja lah. Terima kasih sebelumnya, nanti kita berkembang dalam dialog ya, tanya jawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya siapa? Terima kasih Prof. Ini Pak Ustadz. Ini perlindungan anak. Itu. Ini Tidak Pak Ustadz. juga jadi hal yang polemik, khusus di Kabupaten Kuningan barangkali, kan memang ini
ini juga siap untuk kita diskusikan. Masih ada waktu sekitar 4 jam ya, karena dulu itu jam 11.58, 59 ya, kemarin itu. Ada waktu 1/4 jam. Barangkali Bapak Ibu peserta juga yang masih belum mengambil makanannya kan itu di belakang, silakan itu sembari mendata pidana yang sudah panitia siapkan. Dan dari panitia juga menyiapkan ada maksi ya Pak, ada makan siang. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu kan gitu ya, tidak pulang terlebih dahulu, karena yang ditakutkan ini makan siangnya kayak gitu akhirnya dikembali seperti itu. Nanti banyak dulu, kita barangkali sholat dulu terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita ada maksi, kita ada makan siang kayak gitu ya di sini. Dan kalaupun memang hari ini sekarang memanfaatkan waktu di kali itu 4 jam untuk kemudian kita bisa tanya jawab terlebih dahulu kan itu, barangkali kita buka tanya jawab ya Ustaz. Mangga. Silakan saya buka untuk tampil pertama dengan 3 penanya. Bapak Ajis. Bapak Ajis dari Cirebon. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi ini. Saya kira cukup untuk saya. Ada beberapa hal Pak tentang manhaj tarbiyah. Jadi kita bermula dari kasus bahwa di Jawa Barat khususnya ini kita menghadapi bulan Ramadan. Saya sebagai anggota tarji dan ketua DKM ya sering berbenturan dengan masyarakat. Dalam hal ini, tak kala kita berbeda sholat Idul Fitri dengan yang lain. Berbeda di sini bukan hanya waktunya, tapi berkaitan perbedaan tata cara. Selama ini yang saya tahu, untuk Jawa Barat dalam pelaksanaan Ramadan ini, pertama dalam sholat tarawih. Pertama adalah sholat tarawih itu yang saya tahu ya, dulu karena saya orang kompak dari kecil saya jadi tertata dengan itu. Pertama adalah berkaitan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada kopi pakai kan gitu ya. Terus ada duduk setelah 2 rakaat. Jadi 4-4-3, 2 atahiyat, terus dilanjutkan dengan baru yang pakai rakaat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan takbir Jawa. Di Cirebon kita menerapkan selama ini bahwa kita ini adalah sholat tarawih, ada kopi pakai, ada tasawuf awal, gitu. Terus dalam sholat Idul Adha, kita takbir 1 kali. Nah ini yang jadi masalah. Terus kemarin ada acara musil di Cirebon, kita pergeseran sesuatu hukum Pak. Pergeseran dari al-hadis as-sahihah kepada al-hadis al-maqbulah, itu hanya yang dipermasalahkan. Tumbuh di kami Masjid Muhammadiyah 2 macam Pak. Ada yang melaksanakan kopi pantai terus 4-4-3 gitu. Ada yang tidak, termasuk dalam sholat Idul Fitri rakaat.
ada yang 57, ada yang 1 hilang yang jadi permasalahan. Kenapa kok di Masjid An-Nu'mah sholatnya hanya 57 seperti biasa, sementara kami berdasar di akhir di akhir itu hanya 1 takbirnya kan gitu. Kenapa di akhir itu ada Khamifatain, ada atahiyat awal, kok di lain masjid lain tidak ini aja kami? Ternyata kami pernah mengumpulkan. Ini pernah pendapat sama seperti ada 2 pendapat yang tidak terselesaikan. Sehingga saya kemudian jadi orang Garut Pak jadi pembantu. Saya juga dulu kata saya Garut seperti itu kok. Kok sekarang ya Pak? Garut nggak berubah katanya sholat Idul Fitrinya dengan sholat tarawihnya. Inilah yang berangkat. Kami di sisi lain ingin menegakkan kami orang Jawa Barat dan tim kami beristirahat sesuai dengan Majlis Tarjih Jawa Barat, gitu dan dengan pusat, gitu. Di lain pihak kami juga kena sindiran dari orang sebelah, gitu. Pemahaman ya, ibadahnya berubah itu katanya haram. Baik, ini bagaimana posisi begini Pak? Jadi kami menginginkan ini pihak Tarjih Jawa Barat itu mengeluarkan satu edaran, inilah ibadah pada tarawih bulan Ramadan dan pada Idul Fitri sholatnya di mana? Karena itu Pak, sampai saja pada yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Majelis Tarjih barangkali ditampung dulu ya. Langsung aja. Oh, langsung aja barangkali ya, sebentar. Dijawab langsung oleh Pak Ustadz ya. Barangkali mau langsung dijawab Pak Ustadz. Ditampung aja dulu katanya. Oh, ditampung dulu. Oh, sebentar lagi sholat zuhur katanya. Oh iya saudara. Mau dijawab. Iya. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama mengenai sholat sunat Khofifatain. Saya kira ini tidak ada perbedaan di kalangan warga Muhammadiyah, walaupun di dalam masyarakat itu berbeda gitu ya. Ya, hadis yang dicantumkan di dalam himpunan putusan tarjih yaitu idza qoma ahadukum minal lail falyabtatih sholatahu bi raq'ataini khofifatain. Itu tidak diragukan lagi kesohihannya. Tapi yang menjadi persoalan di dalam memaknai hadis itu. Saudara-saudara kita dari Persatuan Islam menyatakan hadis ini adalah kalau sholatnya itu tidur terlebih dahulu. Jadi kalau tidak tidur terlebih dahulu tidak ada khofifatain. Nah, kalau saya memahami begini, idza qoma, ya apabila kamu qiyam itu ya berdiri untuk sholat. Idza qoma ahadukum minal lail, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Nah, jadi bukan karena bangun tidurnya, tetapi karena akan sholat malamnya. Ya, dalam buku fikih sholat sunat itu ada sholat sunat sababi, sholat sunat yang ada sebabnya. Nah, sebabnya itu di sini adalah apabila akan sholat malam. Nah, sholat malam itu kan seperti kita baca di dalam kitab Fiqh Sunnah, ada 1/3 malam pertama, berarti ba'da Isya ya. 1/3 malam yang kedua kurang lebih dari jam 11 sampai jam 2, dan 1/3 malam yang ketiga. Nah, qiyamul lail ya qoma ahadukum minal lail, yang disebut dengan qiyamul lail itu bisa 1/3 malam pertama, berarti tidak tidur lebih dahulu, atau 1/3 malam kedua bisa tidur dulu bisa tidak. Ya, demikian juga 1/3 malam yang ketiga. Nah, jadi di Tarjih Muhammadiyah itu tidak dibedakan antara sholat malam sebelum
tidur, atau sholat malam atau qiyamul lail sesudah tidur, sama-sama disunatkan untuk melakukan khafifatain, begitu ya. Kalaupun misalnya ada saudara kita yang menolak kalau belum tidur, ya itu silahkan, begitu ya. Tapi Muhammadiyah berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai tasyahud awal pada rakaat yang kedua, ya, yaitu sholat yang dilaksanakan 4-4-3. Ya, jadi sholat malam itu kalau dibaca di tarjih, bapak-bapak, itu bervariasi, ada yang 7 rakaat. 7 rakaat itu sholat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, atau 2 rakaat 2 rakaat kemudian 3, atau 9 rakaat, ya, yaitu 6 rakaat. Nah, 6 rakaat itu bisa 2 kemudian 3 rakaat, ya, dan seterusnya. Jadi ada yang 2 rakaat itu. Nah, itu yang ada di putusan tarjihnya. Nah, kemudian mengenai tarawih itu diambil dari hadis Aisyah, sholat arba'an fala tas'al an husnihina wa tulhina, tsumma sholat arba'an tsumma sholat salasan. Jadi 4-4-3. Nah, di dalam hadis itu tidak disebutkan ada tasyahud awal. Nah, kemudian ada, jadi di tarjih itu, di putusan tarjih yang pusat jilid 1 itu boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-1 atau 2-2-2-3. Itu dua-duanya sahih hadisnya. Sehingga ada orang begini, kalau 4-4-3 ada perselisihan, yaitu mengenai tasyahud awal. Kemudian ada yang berpendapat begini, al-khuruju minal hilaf mustahabun, keluar dari perbedaan paham itu lebih diutamakan, maka mengambil yang 2-2-2. Nah, itu tidak ada perbedaan paham, begitu ya. Nah, itu silakan mau 2-2 supaya tidak ada perbedaan paham, mau 4-4-3, tapi dijelaskan dulu. Nah, mengenai apakah Majelis Tarjih PWM Jawa Barat sudah menetapkan 4-4-3 dengan ada tasyahud awal pada rakaat kedua atau tanpa tasyahud awal. Mutolaah tarjih perlu disampaikan dulu ya, produk tarjih itu ada 3. Pertama yaitu mutolaah tarjih. Kalau di majelis ulama itu mudzakarah, ya, atau misalnya kalau di kita ada halakoh. Ya, halakoh tarjih atau mutolaah tarjih itu belum merupakan keputusan tarjih, tapi itu baru merupakan kajian dari tarjih. Kemudian yang kedua yaitu fatwa tarjih. Nah, fatwa tarjih itu boleh diikuti, boleh tidak. Tetapi kalau keputusan tarjih, setiap warga Muhammadiyah yang mengikatkan diri pada Muhammadiyah itu harus melaksanakan apa yang ada di putusan tarjih. Nah, pertanyaannya, apakah tasyahud awal pada rakaat yang kedua, ya, pada sholat 4-4-3 itu merupakan hasil mutolaah tarjih atau fatwa tarjih atau keputusan tarjih? Nah, demikian juga apa yang 1 kali takbir pada saat Idul Fitri. Nah, untuk yang pertama dulu Pak ya, yang pertama Majelis Tarjih PWM itu sudah berkali-kali, hampir tiap tahun membahas tentang 4-4-3 itu, belum putus-putus ya. Sampai hari ini belum ada goler hoena ya, bahasa Kuningan sebenarnya atau bahasa Garut ya. Tacan aya goler hoena, keputusan tarjih, betul-betul keputusan ya Pak ya, ada SK-nya begitu ya, ada surat keputusan tarjih dari majelis tarjih atau dari PWM atau tanfiz
Jadi katakan bapak-bapak dalam pedoman majelis tarjih sebetulnya dari tingkat PDM itu sudah berwenang untuk membuat putusan tarjih sebetulnya, atau putusan tarjih tingkat PDM, putusan tarjih tingkat PWM ya. Kemudian setelah diputuskan di majelis tarjih itu harus ada tanfiznya, tanfiz keputusan tarjih PWM atau PDM. Nah, kalau tidak ada tanfiznya atau tidak ada keputusan, berarti belum merupakan keputusan majelis tarjih. Nah, ini yang menyebabkan dari tahun ke tahun selalu ada perbedaan. Dari kemarin karena saya di majelis tarjih itu ketua divisi ketua divisi fatwa, pengembangan tuntunan dan publikasi. Jadi saya meminta coba ada tidak keputusan PWM ya, tanfiz atau keputusan majelis tarjih PWM. Yang ada adalah hasil kajian-kajian mutolaah, belum merupakan keputusan yang ada SK-nya. Nah, ini yang menyebabkan selalu tiap tahun rame terus Paknya, karena belum ada surat keputusannya. Ya, baru di mutolaah. Nah, termasuk juga pada waktu tahun 70-an Munas Tarjih di Garut itu dibahas mengenai takbir satu kali Idul Fitri. Itu pertamanya skripsi dari Pak Mamak Muhammad Zain, skripsi tentang kedudukan hadis takbir zawaid, kedudukan hadis takbir zawaid, yang pembawa makalahnya yaitu Pak Omo. Pada waktu itu Pak Omo itu dari Tasik ya, ayah dari Bapak Ayi, Pak Ayi apa? Ya, Pak Ayi Yunus ya. Kemudian Pak Mamak dari Garut, itu skripsinya yang menyatakan bahwa hadis-hadis takbir zawaid itu semuanya lemah, maka kembali kepada ila baroatin asliyah. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih pada saat itu tawakuf, belum memberikan keputusan, tapi disilahkan kepada Majelis Tarjih PWM Jawa Barat untuk mengkaji lebih lanjut. Nah, di dalam Muswil Tarjih yang di Cirebon, Pak Ajis tadi yang bertanya Pak, Pak Ajis itu ikut ya, kemudian saya juga ikut. Itu diserahkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk mengkaji takbir zawaid ini, karena takbir zawaid ini berdampak ya, berdampak kepada persoalan umat. Tadi hari lebaran nama ikut ke Muhammadiyah, lamun awal puasa Muhammadiyah taramiluan. Jadi orang itu yang bukan Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah puasa lebih awal, mereka tidak ikut puasa dengan Muhammadiyah. Tapi lamun Muhammadiyah sholat Idul Fitrinya lebih dulu, mereka ikut ke Muhammadiyah. Nah, itu sing loba we beda natanya. Tapi persoalannya takbirnya kok satu kali katanya. Sampai ada yang saya baru hanya satu kali saja di Muhammadiyah takbir Id nagengan hiji gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di Muswil Tarjih yang di Jawa Barat ini itu diserahkan kepada Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pada waktu itu dari Majelis Tarjih mengatakan ada 15 pakar yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk mengkaji takbir zawaid ini. Sampai tahun kemarin itu belum ada respon dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Lalu saya kontak kepada sekretaris PP Muhammadiyah itu Majelis Tarjih, siapa lupa lagi namanya, Pak bukan Pak, Bu sekretarisnya Teh Winnie, saya sekretarisnya Teh Pak Ropik ya, Pak Dr. Ropik itu. Ini belum ada kata Pak Ropik itu. Nah, kenapa Muswil Tarjih menyerahkan kepada PP Muhammadiyah? Karena tadi ini banyak persoalan. Nah, kemarin
saya minta kepada ketua majelis taklim sekarang tidak hadir Pak, diajak bukan diajak ya Pak Ketua, bagaimana kalau hadir setiap kajian tarji di Jawa Barat ini ya, kata Pak Ketua karunya cina PDM kedah ngamplopan ya. Ya sudah saja trio ini Pak, yang 3 ini setiap ke PDM 3 orang ini ya, namanya trio ubur-ubur trio tarjih lah gitu Pak ya. Nah jadi persoalannya seperti itu Pak ya, mungkin nanti kami sampaikan kepada ketua majelis tarjih karena kajian itu sudah banyak dilakukan. Kalau ada surat keputusannya mungkin tidak akan banyak perbedaan. Nah ketika Garut membuat edaran kepada PCM sampai ke PWM pada waktu itu, kemudian dari majelis tarjih PWM itu meminta agar diberi 2 opsi, boleh pakai takbir zawaid, boleh juga tidak. Kemudian untuk tasyahud awal, boleh pakai tasyahud awal juga, boleh tidak. Jadi diberi 2 opsi. Tapi ini pun belum tertulis, baru secara lisan Pak, begitu ya. Tapi mudah-mudahan kami sampaikan kepada kawan-kawan di majelis tarjih, mudah-mudahan sebentar lagi ada rapat di majelis tarjih untuk membuat edaran kepada seluruh PDM apa yang harus dilakukan oleh PDM yang ada di Jawa Barat ini. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajis. Barangkali jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami dan kalaupun memang masih ada pertanyaan bisa kontak langsung nanti dengan Pak Dokter terkait tentang ketarjihan. Barangkali di stop aja dulu ya. Oke, di stop dulu untuk sementara ini karena kita waktu sudah masuk di sholat zuhur ya, dengan ucapan alhamdulillah alamin. Untuk sosialisasi kali itu kita pending dulu kali ya sampai Salat dahulu nanti dilanjutkan gitu Pak. Dan dilanjutkan nanti Ba'da zuhur kan itu nanti kita lanjutkan kembali barangkali karena Mbak Belahan